Kompas Petang kami lanjutkan, Saudara. KPK menemukan uang sebanyak 665 juta rupiah di ruangan Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto. Uang tersebut adalah hasil memeras orang tua calon mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman. Dari video yang dirilis oleh KPK, tersangka Eko Sumanto membuka sebuah laci meja yang masih terkunci. Setelah itu Eko mengeluarkan goodie bag yang ada di dalam laci. Semuanya Pak, semuanya. Dalam goodie bag tersebut ada kresek berwarna hitam. Dan saat dibuka, kresek hitam ternyata berisi uang. Diangkat. Oke. Uang-uang itu, Saudara, ditulis sesuai dengan jumlahnya. Bahkan terlihat ada tulisan 100 juta rupiah. Kemudian di goodie bag berwarna putih ada juga kresek berwarna hitam. Setelah dibuka, isinya adalah gepokan uang pecahan 100.000. Uang itu lalu ditunjukkan Eko ke penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi lantas menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Ke-6 tersangka dibagi dalam 3 klaster, di mana klaster pertama adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unsut atas nama Norman Ari Prayogo, yang diduga meminta uang 650 juta rupiah ke orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran jalur mandiri. Permintaan itu melalui 2 perantara, yaitu Dian Mulia Wardana dan Adi Wiharto, yang merupakan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Banyumas. Sementara klaster kedua, yakni Rektor Unsut Ahmad Sodik, yang memberikan kode perintah kepada tersangka Mulyono, keponakannya, untuk tidak meminta uang di awal. Dan di klaster ketiga, yakni Eko Sumanto, selaku Kepala Bagian Akademik Unsut. Eko melakukan tawar-menawar mahar dengan pihak pengepul penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri atas pengetahuan Rektor Ahmad Sodik. Angkat tinggi lagi, Kak. Oke, terima kasih. Cukup, teman-teman. Baik, terima kasih. Saudara ASO memberikan perintah kepada MYN selaku keponakan dan sekaligus pihak swasta yang memang digunakan oleh saudara rektor atau ASO untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Unsut dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Jadi ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh saudara ASO selaku rektor kepada saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Ada klaster yang ketiga, saudara ES atas pengetahuan saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Usai diperiksa sebagai tersangka, KPK langsung menahan ke-6 tersangka di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menyita uang tunai senilai 665 juta rupiah dan saldo dalam rekening senilai 99 juta rupiah. Jangan nangis, Pak. Tenang, Pak. Siswa mau kuliah, Pak. Pak, duitnya buat apaan, Pak? Duitnya buat main slot, Pak, ya? Bapak main slot, Pak, ya? Warek. Warek. Pak Warek. Siswa mau kuliah, ayo. Mundur si Sodik sekarang juga. Sudah seharusnya kita menjaga. Menyusul OTT KPK terhadap Rektor Unsut Prokerto, ratusan mahasiswa Unsut menggelar aksi demonstrasi di depan kampus.
Mereka menuntut penegakan hukum yang adil serta menghukum seberat-beratnya para pelaku jika nantinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain berdemo, mahasiswa juga memasang spanduk di patung Jenderal Sudirman di halaman kampus. Pendapat saya jelas sebagai rakyat menolak dan marah ya, itu harus dihukum secara seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Tidak boleh pandang bulu, jangan sampai hanya lawan politik lalu dicederai sebagai itu orang yang berkorupsi begitu. Ditanggapi Rektor Universitas Jenderal Sudirman mengungkap proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri menjadi lahan basah korupsi. Kita bahas bersama Koordinator Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, dan juga ada pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih. Bang Ubaid Matraji dan juga Bu Yenti Garnasih, selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Bang Ubaid terlebih dahulu bahwa korupsi di proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri, apakah ini merupakan hal baru atau kerap Anda temukan, Bang Ubaid, di banyak kampus negeri? Sebenarnya ini sama sekali bukan modus baru ya, dan juga bukan pula kasus yang baru pertama kali ditemukan. Setiap musim penerimaan mahasiswa baru selalu ada temuan soal kasus ini gitu. Ya. Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa jalur mandiri ini adalah memang jalur di mana ada pintu-pintu atau celah ya, penyelewengan dana atau dalam tanda kutip jual beli kursi kuliah ya gitu. Yang ini dimanfaatkan oleh kampus untuk mengeruk ya keuntungan sebesar-besarnya sebagai bagian dari pendapatan ketika penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi sejak lama ini terjadi dan bahkan sudah banyak ya usulan dan juga rekomendasi karena jalur mandiri ini sangat merusak integritas dan juga reputasi kampus. Banyak sekali pimpinan-pimpinan kampus, nggak hanya sekarang yang sedang ramai di Unsud, tapi juga kampus-kampus yang lain terlibat kasus penerimaan jalur mandiri, lalu ada praktek jual beli kursi kuliah ya. Karena itu memang kehadiran jalur mandiri ini ya, keberadaannya ini memang menimbulkan tanda tanya besar. Jadi ini jalur yang sangat gelap dan memberikan karpet merah bagi mahasiswa atau orang tua yang memberikan uang lebih kepada kampus gitu ya. Tapi kasus dugaan korupsi ini apakah memang hanya di Fakultas Kedokteran, Bang Ubaid, atau mungkin ada di fakultas lain? Ya, tidak hanya di Fakultas Kedokteran ya, tapi juga di fakultas-fakultas lain juga sama. Ketika fakultas itu diminati oleh banyak calon mahasiswa, maka jalur mandiri juga menjadi jalur di mana celah ya jual beli kursi kuliah ini terjadi di jalur mandiri gitu. Lah kita sebenarnya menyayangkan ya kenapa ada jalur mandiri dan terbukti beberapa tahun ya ada banyak sekali korban dari orang tua atau mahasiswa. Mereka berprestasi, mereka punya integritas yang baik, tapi ketika diminta sejumlah uang untuk membeli kursi kuliah oleh oknum-oknum pimpinan kampus, mereka tidak bisa bayar dan mereka nggak bisa masuk kampus gitu. Tapi ini yang salah artinya jalur mandirinya yang memang tidak disubsidi oleh pemerintah atau memang oknum-oknum di dalam kampus itu? Menurut saya sistem jalur mandirinya ini yang bermasalah. Jadi tidak hanya oknum, karena jalur mandiri ini sistem yang memang tidak transparan dan tidak akuntabel ya, tidak seperti jalur yang lain. Contoh ada kan penerimaan mahasiswa berbasis prestasi, ada juga berbasis tes ya. Jadi ini memang jalur mandiri ini agak lain dengan dua jalur yang saya sebutkan tadi. Karena memang jalur mandiri ini menjadi otonomi kampus untuk menentukan berapa kuotanya, berapa besar biayanya yang harus dibayar oleh mahasiswa. Dan otonomi kampus ini memanfaatkan ya ceruk ini untuk meraih keuntungan atau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari jalur mandiri ini. Karena itu jalur mandiri ini hanya dikhususkan bagi mereka ya, seakan-akan ya bagi mereka yang mampu bayar saja gitu. Apapun kemampuan akademiknya, walaupun tidak punya prestasi, bahkan tidak layak sekalipun, tetapi orang tuanya sanggup membayar dengan uang yang dengan jumlah yang fantastis, itu mereka mendapatkan kartu merah.
Baik, saya ingin ke Bu Yenti. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Bang Ubaid mengatakan jalur mandiri adalah karpet merah, termasuk juga ada oknum otonomi kampus. Saya ingin tanyakan Bu Yenti, pemerasan ini apakah semata-mata dalangnya adalah sang rektor? Lalu bagaimana pola korupsi seperti ini terjadi? Ya, ini kan kemungkinannya kan antara pemerasan. Kalau pemerasan itu inisiatifnya dari universitas siapapun itu oknumnya. Jadi dia menawarkan, ini tadi kan ada keponakan, berarti kan ada nepotisme juga ya, ponakan yang menawarkan gitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh KPK kemungkinan juga ada suap menyuap. Kalau suap menyuap bisa jadi yang kemungkinan tidak bisa diterima, kemudian dia yang inisiatif menyuap, meminta pihak kampus untuk dia diterima. Atau yang ketiga tadi gratifikasi setelah penerimaan, nanti di belakang ada hadiahnya. Ini tiga-tiganya kemungkinan terjadi. Dan ini betul Ubaid tadi ya, ini betul-betul ladang subur untuk terjadinya korupsi. Jadi kalau ini sudah beberapa tahun, dan ini harusnya dibuka semuanya ya. Apakah ini kemungkinan bukan hanya tahun ini saja, kebetulan saja ini kan tertangkap tangan dikarenakan ada yang pernah membayar 600 juta lebih, tetapi tidak diterima. Dan dari situlah kemudian muncul. Nah ini yang menjadi bahan OTT karena kemudian ada penyadapan dan lain sebagainya. Artinya KPK harusnya sudah memapping di kampus-kampus mana saja dan kemudian mencari bukti-buktinya karena ini sangat memalukan. Apalagi dengan cara-caranya seperti itu ya dibandingkan dengan korupsi yang besar-besar. Ini kan nggak seberapa tapi tercorengnya dunia pendidikan luar biasa. Jadi ini betul harus dipidana seberat-beratnya karena latar belakang dia pendidik. Ya, gitu ya. saya ingin dalami sedikit Bu Yenti. Tadi Bu Yenti mengatakan bahwa jalur mandiri ini bisa disebut ladang subur. Tapi KPK juga baru menetapkan 3 tersangka dari pihak kampus, rektor, wakil rektor, dan juga kepala bagian akademik. Apakah memungkinkan jaringannya lebih luas? Oh, sangat mungkin, sangat mungkin. Dan ini kesempatan juga ya bagi DPR dan pemerintah. Ini kan melalui perantara yang namanya keponakan tadi menawarkan bahwa dia mempunyai channel lah rektornya karena saya ponakannya. Ini yang namanya trading influence. Ini yang diamanatkan oleh UNCAC untuk agar Undang-Undang Korupsi Indonesia memasukkan unsur ini gitu ya, sehingga perhatian Indonesia terhadap terjadinya korupsi dengan modus seperti ini nih kita berharap terkikis lah. Jadi jangan ada yang berani jadi maklar penerimaan ini adalah melakukan tindak pidana yang namanya trading influence gitu. Ini kan kelihatan sekali ya kalau Indonesia tuh tidak serius dalam memberantas korupsi karena sudah diamanatkan 2003 dan sudah diratifikasi disahkan sampai sekarang tidak bergeming aja tidak tindak lanjut termasuk aset recovery-nya itu di dalam paket itu. Oke, ada 6 tersangka yang ditetapkan, 3 dari pihak internal kampus, 3-nya pihak swasta. Saya ingin ke Bang Ubaid, melihat relasi kuasa rektor dalam proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Apakah memang tidak ada pengawasan dari eksternal kampus yang bersifat independen? Selama ini belum ada ya, jadi termasuk soal audit setiap tahun untuk menilai akuntabilitas dan juga kredibilitas kampus soal penerimaan mahasiswa baru ini ya, baik jalur prestasi maupun jalur tes maupun jalur mandiri. Nah, menurut saya karena ini kan kejadian yang setiap tahun terjadi, menurut saya harus diperkuat ya, baik internal maupun eksternal. Kementerian Pendidikan Tinggi harus mestinya turun tangan dan juga melakukan langkah-langkah pencegahan, terutama di musim penerimaan mahasiswa baru ini. Karena siapa pihak eksternal yang bisa masuk ke kampus ya, tidak ada yang punya wewenang itu. Bahkan ini kan sebenarnya kalau di unsur ini kan sebenarnya ada aroma yang sudah dicium oleh mahasiswa sehingga di sebelumnya itu mahasiswa melakukan demonstrasi gitu ya. Itu kan bagian dari riak-riak pengawasan yang coba dilakukan oleh eksternal kampus, tetapi pagar kampus itu sangat tertutup sekali sehingga apa yang disebut soal akuntabilitas, transparansi itu buruk sekali ya dalam sistem penerimaan mahasiswa baru ini. Dan ini bisa menjadi catatan dan rekomendasi penting bagaimana Kementerian Pendidikan Tinggi itu membuat sistem pengawasan yang lebih komprehensif ya, baik dari internal kampus, internal kementerian maupun juga pihak-pihak eksternal juga bisa terlibat dalam proses pengawasan.
Dan sampai hari ini juga tidak ada ya kampus yang menyediakan posko pengaduan ketika proses penerimaan mahasiswa baru ini. Dan ini menjadi sangat penting ketika keberadaan posko pengaduan ini diwajibkan oleh pemerintah dan wajib didirikan oleh kampus-kampus, maka ini bisa memperkuat aduan dari calon mahasiswa, orang tua yang dirugikan atau masyarakat yang bisa menjadi saksi atas kasus-kasus jual beli kursi kuliah bagi calon mahasiswa baru ini. Dan itu kita sayangkan kenapa tidak ada perintah atau perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru di kampus ini yang setiap tahun selalu terulang ada kasus-kasus semacam ini. Tanpa ada pengawasan eksternal, tanpa ada posko pengaduan yang transparan dan inklusif bisa diakses oleh semua orang, maka kasus ini akan terus terulang. Baik, kami sudah tangkap poinnya. Saya ingin terakhir ke Bu Yenti, singkat saja, untuk menelusuri dugaan TPPU dalam kasus ini, karena informasinya ada pengalihan barang menjadi rumah bahkan tanah. Bagaimana KPK harus bekerja, Bu Yenti? KPK harus berintegritas ya, menerapkan TPPU. Bukan sekedar karena sudah disita dan itu kemudian bisa mengembalikan, kemudian tidak menyentuh TPPU-nya. Itu selalu KPK mengatakan itu. Padahal perbuatannya ketika ada mengalihkan, ada penampungan, kemudian diserahkan, itu pasti sudah ada TPPU. Jadi KPK menurut saya, termasuk ada beberapa hakim mengatakan untuk apalagi menggunakan TPPU karena sudah ditelusuri menggunakan penyitaan undang-undang korupsi. Bukan itu. Karena harus ada penekanan siapapun menikmati hasil korupsi itu berbahaya bagi mereka, sehingga kita berharap siapapun tidak lagi main-main melakukan korupsi. Dan dalam hal seperti ini jangan dikira swasta juga tidak ada, bisa jadi dosen-dosen pegawai negeri yang di swasta kalau menerima seperti ini juga bisa kena korupsi. Jadi kita masuk bait, kita harus betul-betul membersihkan dunia pendidikan dari praktek-praktek kotor yang sangat memalukan ini. Oke, baik. Tentu kita tunggu bagaimana KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih Bang Ubaid Matraji dan juga Bu Yenti Garnasih telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, kebakaran terjadi di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. 9 bangunan ludes terbakar akibat hubungan pendek arus listrik.